Udah, siap? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran ilmu kehalusan matematik yang sangat besar sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tentang qadhiyah hamliyah. Sebelumnya kita sudah berbicara ada 3 bentuk proposisi. Yang pertama proposisi kategoris yang dinamakan dengan qadhiyah hamliyah. Yang kedua dinamakan dengan proposisi hipotesis konjungtif, yakni qadhiyah syartiyah mutasilah, dan yang terakhir adalah proposisi hipotesis disjungtif atau qadhiyah syartiyah munfasilah. Kita akan mengurai kesempatan kali ini berkaitan dengan proposisi kategoris atau qadhiyah hamliyah. Atau qadhiyah hamliyah. Ketika kita berbicara proposisi kategoris, itu kita berbicara satu struktur kata yang di dalamnya memuat. Jadi sebelum ke arah situ kita begini, yang harus kita pahami bahwa kalimat itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif berarti tidak menambahkan unsur-unsur negasi di dalam kalimat tersebut. Kalau negatif ada kalimat-kalimat yang menunjukkan watak negasi di dalamnya. Seperti bukan, tidak, itu kalimat negatif. Kalau tidak ada kata-kata semacam itu dikatakan sebagai kalimat positif. Nah, di dalam proposisi kategoris mempertimbangkan ada usalbi, mempertimbangkan ataupun bukan ada harfus salbi. Ada 4 macam qadhiyah hamliyah. Jika kita melihat ataupun menelisiknya dari perspektif ada dan tidaknya kata yang menunjukkan sebuah negasi. Yang pertama, di dalam proposisi kategoris itu ada yang dinamakan dengan ma'dulatul mawdu'. Yang kedua ada yang dinamakan dengan ma'dulatul mahmul. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan ma'dulatul tarfaini. Dan yang terakhir al-muhassal. Apa macam-macamnya? Sebelum kita berbicara keempat bentuk dari qadhiyah hamliyah ini, kita mengulang sejenak bahwa qadhiyah hamliyah memiliki 3 hal utama yang membentuknya. Yang pertama dinamakan dengan mawdu' atau subjek. Oke. Dan yang kedua dinamakan dengan mahmul atau predikat. Nah, dinamakan dengan mahmul atau predikat. Dan yang terakhir adalah dan yang terakhir adalah ar-rabiqah atau yang merelasikan antara subjek dengan predikat, antara mawdu dengan makna, ataupun kata penghubung. Hanya saja di dalam gramatika Arab kata penghubung ini biasanya dihilangkan. Contohnya kemarin kita sebelumnya kita sudah menjelaskan seperti Zaidun alimun. Zaid adalah orang yang pintar. Nah, Zaid ini posisinya sebagai subjek atau mawdu',
sementara orang pintar adalah predikat atau makmul. Kemudian kata penghubungnya di sini biasanya huwa, adalah. Cuman biasanya di dalam gramatika Arab huwa itu dua, sehingga yang tersisa adalah menghubung dengan makmul. Nah, keempat, macam-macam di dalam proposisi kategoris ini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Itu yang akan kita bahas. Ya. Bagaimana yang bernilai positif, Mas? Yang pertama dinamakan sebagai ma'dulatul mawdu'. Artinya apa? Satu kalimat ketika subjeknya itu negatif. Kalimat yang terdapat yang bukan terdapat ya, ataupun yang menunjukkan yang apa? Yang subjeknya bernilai negatif. Jadi ketika kita menemukan satu kalimat dalam bentuk proposisi kategoris dan subjeknya bernilai negatif, maka dinamakan dengan ma'dulatul mawdu'. Seperti contoh kullu la 'alimun jahilun. Contohnya kayak gini. Kullu la 'alimun jahilun. Setiap orang yang tidak pintar adalah bodoh. Kita contoh. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa proposisi kategoris itu terbentuk dari dua atau tiga hal. Yang pertama mawdu', yang kedua mahmul, dan yang ketiga adalah robil ataupun robil. Mana mawdu'nya? Alimun. Ini subjek. Mana mahmulnya? Jahilun. Ini predikat. Kemudian karena di sini qadiyah hamliyah tersebut ma'dulatul mawdu', maka harus subjek tersebut harus bernilai negatif. Maka ditambahkan la. Kita masuk ke dalam contoh yang berbahasa Indonesia. Pintar, orang yang pintar ini adalah subjek. Kemudian ditambahkan tidak untuk menunjukkan bahwa proposisi ini ma'dulatul mawdu', ada kalimat tidak. Kemudian yang terakhir pada tingkatnya bodoh. Berarti kalimat ini berusaha mengkategorikan kebodohan sebagai fakta bahwa orang tersebut tidak pintar, dan sebagainya. Artinya secara sederhana untuk menegaskan tidak pintar adalah sebuah kebodohan, maka dia membutuhkan huruf la ataupun kata yang menunjukkan subjeknya bernilai negatif. Itu contoh yang sederhana. Itu yang ma'dulatul mawdu'. Berbeda dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ma'dulatul bukan kayak gitu. Ini mujabah. Saya ulangi, ini belum tuntas. Kalau ini contoh yang pertama, ini kalimatnya adalah mujabah. Kenapa dikatakan kalimat positif? Karena sebelum proposisi ini tidak didahului oleh kalimat negatif. Jadi ada yang mujabah, ada yang salibah. Jadi kalau kita perluas nih ya, ada qadiyah hamliyah ma'dulatul mawdu' mujabah, atau qadiyah hamliyah mujabah ma'dulatul mawdu'. Ini mujabah. Ada juga yang salibah atau yang negatif, yakni ketika proposisi tersebut, proposisi kategoris tersebut diawali oleh kalimat negatif. Contohnya laisa kullu la alimun
ijabin. Kan bukan gitu. Contohnya itu laisa oh iya, bukan itu. La syai'a. La syai'a. La syai'a min la natik min alla natik bi insani. Ini yang salibah. Ini yang salibah. Kita Indonesia kan biar lebih mudah ya. Tidak bernilai apa-apa, tidak bernilai atau bermakna apa-apa sebuah bukan kayak gitu. La syai'a min la natik bi insanin. La natik bi insanin. Oh ya benar. Tidak bermakna apa-apa sebuah pernyataan bahwa yang la syai'a min la natik bi insanin. La syai'a min la natik bi insanin. La syai'a di sini bukan orang yang tidak berpikir sebagai manusia, bukan yang ulangi lagi. Tadi sampai mana tadi? Selain mujabah, ada yang juga dinamakan dengan salibah. Kalau kita panjangkan ada qadiyah, hamdiyah, salibah, ma'dulatul mawdu'. Contohnya la syai'a min alla natik bikin saling. Bukanlah orang yang tidak berpikir sebagai manusia. Kita perhatikan ya, salibah. Kalau ini yang mujabah, ini yang salibah. Bukanlah orang yang tidak berpikir sebagai manusia. Kita coret saja. Orang yang berpikir sebagai manusia itu kan untuk mudahnya kan. Tapi kita lihat strukturnya saja. Bukanlah, ini menunjukkan kalimat la syai'a, menunjukkan bahwa kalimat ini dikategorikan sebagai kalimat yang salibah. Kenapa dikatakan salibah? Karena awal dari proposisi ini dimulai dengan kalimat ataupun kata negatif, yakni la syai'a ataupun laisa min la natik bi insanin. Contoh yang lain, laisa. Laisa min la natik, bukanlah orang yang tidak berpikir sebagai manusia. Bukanlah orang yang tidak berpikir sebagai manusia. Oke. Maka dikatakan salibah karena proposisi ini diawali menggunakan kata negatif. Kemudian kata negatif ini terkategorikan sebagai ma'dulatul mawdu'. Kenapa dikatakan sebagai ma'dulatul mawdu'? Karena subjeknya, ini predikatnya diawali oleh kalimat negatif. Ini proposisi kategorisnya negatif, subjeknya juga negatif. Maka dikatakan sebagai ma'dulatul mawdu' yang salibah. Itu yang pertama. Kalau kita mau memahami secara lebih sederhana kan gampang. Kita tinggal coret saja ini, maka maknanya orang yang berpikir adalah manusia, orang yang bukan terkategorikan orang yang tidak berpikir sebagai manusia. Berarti yang berpikir adalah manusia. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini hanya permainan bahasa. Karena seringkali di dalam realitas kebenaran itu dipermainkan menggunakan permainan bahasa, atau di dalam istilah Wittgenstein itu kan language game. Nah, itu sebenarnya permainan logika bahasa saja. Tetapi kita juga harus bisa memahami. Seperti kemarin ketika kelulusan,
ada seorang yang mungkin menarik ya, bahkan sampai terkaget-kaget gitu. Jadi kita bikin nama gitu kan. Saudara A mohon maaf, saudara dinyatakan tidak lulus tahun ini. Itu kan permainan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia lulus, cuma saya menggunakan istilah tidak lulus tahun ini. Karena karena mungkin perasaannya itu sedang tidak bisa berpikir jernih, dia shock juga gitu kan, dan sebagainya. Lah, itu permainan bahasa Indonesia kalau di dalam istilah Wittgenstein atau di dalam logika traktatus logika filosofis itu kayak gini. Nah, karena kebenaran itu hanya mungkin mengandung sebuah nilai ketika sudah terbahasakan, atau fakta-fakta, objek-objek yang kita temukan baru mengandung nilai benar dan salah setelah terungkapkan dalam bahasa ataupun diwacanakan di dalam bahasa. Maka mau tidak mau kita harus paham berkaitan dengan permainan bahasa ini, sebagaimana yang qadiyah hamliyah salibah ma'mulatul mawdu ini sebenarnya permainan bahasa. Kalau kita mau sederhanakan tinggal coret saja, maka orang yang berpikir adalah manusia, kan maknanya kayak gitu dan sebagainya. Kenapa? Misal contoh yang lain menggunakan la ilaha illallah dan sebagainya. Kenapa tidak Allah wal ilah? Kenapa kayak gitu? Karena logika negasi dengan logika afirmasi itu meniscayakan konsekuensi kebenaran yang berbeda. Kenapa menggunakan la ilaha illallah, tidak menggunakan Allah atau al ilah Allah? Nah, itu ada rahasia logika yang bekerja di baliknya. Negasi konsekuensinya apa, salibah konsekuensinya apa, sama afirmasi konsekuensinya apa. Ya? Makanya kalau kita mau berbicara tentang konsep ilmu alam dan sebagainya, tentang wujud, kemudian ada yang meneliti realitas ketuhanan menggunakan titik tolak Adam, itu banyak. Okay. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua ataupun bentuk yang kedua. Jadi sekali lagi, ma'dulatul mawdu yakni satu kalimat ketika subjeknya bernilai negatif. Yang kedua adalah ma'dulatul mahmul, berarti sebaliknya predikatnya yang negatif. Nah, seperti contoh ini juga ada dua macam, ada yang mujabah, ada yang salibah. Nah, yang tadi juga ada dua, ini juga ada dua. Kalimat jadi bentuknya kayak gini. Ada qadiyah hamliyah mujabah ma'dulatul mahmul, ada qadiyah hamliyah salibah ma'dulatul mahmul. Kalau tadi qadiyah hamliyah mujabah ma'dulatul mawdu, qadiyah hamliyah salibah ma'dulatul mahmul, ya ini ma'dulatul ma'dulatul mawdu, yang ini ma'dulatul mahmul. Contohnya apa? Kita contohkan saja. Ini sudah mulai contoh, tidak lagi definisi-definisi sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang contoh kullu jamadin la alimun. Nah, yang mujabah kullu jamadin la alimun, semua benda mati atau objek yang mati tidak pintar. Oke, kita contohkan. Kenapa dinamakan sebagai kalimat mujabah? Karena proposisinya tidak diawali oleh kata yang mengandung negasi. Karena di sini kulun itu kan tidak mengandung makna negasi kan, semuanya. Nah, maka dinamakan sebagai mujabah. Kenapa dinamakan sebagai ma'dulatul mahmul? Karena predikatnya, ini kan predikat, ini subjek. Predikatnya diawali oleh kata yang bersifat negatif. Nah, semua benda mati, benda mati kan menjadi subjek. Tidak pintar, ini menjadi predikat. Predikatnya diawali oleh kata tidak. Maka dinamakan sebagai ma'dulatul mahmul. Untuk menunjukkan apa? Bahwa orang yang benda mati dikategorikan, nah makanya dinamakan proposisi kategoris. Benda mati dikategorikan sebagai objek yang tidak pintar. Nah,
akan dinamakan sebagai proposisi kategoris. Yang kedua adalah salibah. Berarti proposisi ini diawali oleh kalimat ataupun kata negatif dan predikatnya diawali juga dengan kata negatif. Seperti contoh, laisa. Nah, kalau di sini contohnya laisa, la syai'a. La syai'a. La syai'a minal insan bila hayawanin. Minal insan bila hayawan. Ya. Bukanlah termasuk manusia yang bukan kategori binatang. Kita perhatikan, kenapa dinamakan sebagai salibah? Karena diawali oleh kata yang mengandung makna negatif, la syai'a. Kenapa dikatakan sebagai ma'dulatul mahmul? Karena predikatnya ini kan subjek, manusia ini sebagai subjek, predikatnya adalah hayawan. Kemudian predikat ini diawali oleh kalimat ataupun kata yang bersifat negatif, yaitu la, tidak, bukanlah. Ini yang menunjukkan salibah, bukan yang menunjukkan ma'dulatul mahmul. Maknanya apa? Maknanya kita kalau mau sederhana kita coret aja, bukan sama bukan. Termasuk manusia yang terkategorikan sebagai binatang. Jadi binatang adalah bagian dari kategori, manusia adalah termasuk kategori dari binatang. Nanti kita belajar masalah turbiyun, jusiyun dan sebagainya. Jadi bukan termasuk manusia yang bukan kategori binatang. Makna sederhananya manusia yang terkategorikan sebagai binatang itu sekali lagi permainan bahasa saja. Tapi kan sering kita melihat realitas politik yang menggunakan permainan bahasa atau sastra gitu kan, bahwa di dalam sastra juga ada logika-logika yang bekerja. Seringkali kita mengungkapkan perasaan tertentu menggunakan permainan-permainan semacam ini, sehingga menipu cenderung menipu, memanipulasi dan sebagainya. Apapun itu. Tapi yang harus kita pahami, ma'dulatul mahmul predikatnya yang negatif, kemudian proposisinya diawali oleh kalimat yang negatif jika salibah, kalau mujabah kalimat yang positif. Oke. Selanjutnya ada yang dikatakan sebagai ma'dulatul tarfaini. Dua silangan keduanya itu bernilai negatif. Artinya komposisi kategoris yang dirumuskan di dalam konteks ma'dulatul tarfaini, subjek dan predikatnya terdapat kalimat yang mengandung makna negatif. Ada yang mujabah, ada yang salibah, sama ada yang mujabah dan ada yang salibah. Seperti contoh yang mujabah apa? Kullu la hayawan la insan. La insan. Semua yang bukan binatang bukanlah manusia. Kita lihat. Yang pertama, subjeknya adalah hayawan. Ini subjek. Predikatnya adalah insan. Baik subjek maupun predikat diawali oleh kata yang mengandung makna negatif, yaitu la. Ini negatif. Oke. Maka dinamakan sebagai ma'dulatul tarfaini. Kemudian dikatakan mujabah karena memang proposisi ini tidak diawali oleh kata yang mengandung makna negatif.
Jadi bahasanya qadiyah, hamdiyah, mujabah, ma'dulatut tarfaini. Jadi proposisi kategoris yang mengandung nilai positif dan dua-duanya terdapat kalimat yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan makna negatif. Maknanya apa? Kebenaran atau nilainya apa? Sebenarnya kan kita berbicara masalah nilai, gitu kan? Bahwa ketika sudah menjadi proposisi sebuah kalimat mengandung suatu nilai, nah nilainya apa? Semua yang bukan binatang, bukan manusia kita coret saja. Semua yang semua binatang adalah manusia. Apakah semacam itu? Semua yang terkategorikan binatang bisa dikatakan manusia dan sebagainya. Nah, nanti itu ada di bab selanjutnya. Tidak serta merta kita bisa bolak-balik semacam itu. Karena ada tanakud ataupun ada tanakud namilu dan sebagainya. Itu nanti di bab selanjutnya kita berbicara. Cuman kita amati aja secara sederhana. Semua yang bukan binatang bukanlah manusia. Berarti kenapa bisa demikian? Karena manusia haruslah terhimpun sebagai kategori binatang. Yang selanjutnya adalah ma'dulatut tarfaini. Berarti ini qadiyah, hamdiyah, salibah, ma'dulatut tarfaini. Berarti apa? Subjek dan predikatnya terdapat kalimat ataupun kata yang menunjukkan makna negatif. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini, kullu la mu'min wala sabur. Kullu la mu'min. Salibah laisa kullu la 'alimin la 'adil. Kullu laisa kullu la 'alimin la 'adil. Laisa kullu la 'alimun la 'adil. Tidak semua yang tidak pintar adalah tidak adil. Tidak bersifat adil. Kita lihat, kenapa dikatakan salibah? Karena kenapa? diawali dengan kalimat Yang kata mengandung makna yang negatif. negatif. Apa? Laisa. Maka dinamakan sebagai salibah. Kenapa dikatakan ma'dulatut tarfaini? Karena subjeknya la alim. Subjek dan predikatnya diawali oleh kata yang mengandung makna negatif adalah itulah. Oke, mudah ya. Kalau kita artikan tidak semua yang tidak pintar adalah tidak adil. Berarti apa? Sebagian yang tidak pintar bisa bersikap tidak adil. Sebagian yang lain bisa bersikap tidak adil dan sebagainya. Nah, itu untuk menunjukkan satu fakta kita bisa mendesain menggunakan kata-kata yang semacam ini, permainan bahasa lain. Tapi yang terpenting ada proposisi kategoris. Artinya proposisi kategoris itu kan semua, tidak semua yang terkategorikan tidak pintar itu tidak adil, tidak semua. Karena sebagian mungkin yang terlihat awam, lugu, tapi bisa berbuat adil dan sebagainya. Artinya yang la kullu la 'alimin la 'adilun. Berarti kalau kita coret kullu la 'alimin la 'adilun. Semua yang tidak pintar tidak adil, kan tidak demikian, makanya menggunakan negatif. Sebagainya lah. Itu nilai benar dan salah persoalan lain. Tapi yang terpenting bentuknya kayak gini. Dan yang terakhir adalah al-muhassalah. Al-muhassalah itu simpel, sederhana. Muhassalah. Yang terakhir muhassalah. Muhassalah itu yakni ketika subjek dan predikat di dalam qadiyah hamdiyah tidak menggunakan kalimat ataupun tidak terdapat kata yang menunjukkan makna negatif sama sekali. Sama ada mujabah, ada salibah. Ada mujabah, ada salibah. Seperti contoh,
Yang menjawab kullu insani hayawan, semua manusia adalah binatang. Nah, artinya dinamakan kategoris kenapa? Semua manusia terkategorikan sebagai binatang. Dinamakan dengan mujabah kenapa? Karena memang tidak diawali oleh kata yang menunjukkan makna negatif. Dinamakan muhassalah kenapa? Karena subjek, nah ini subjek apapun predikatnya tidak diawali oleh kata yang mengandung makna negatif. Oke. Semua manusia terkategorikan sebagai kelompok binatang atau terkelompokkan sebagai binatang. Itu kebenarannya yang bisa dihadirkan kalimat ini. Ada juga yang bersifat sanubah. Apa yang bersifat sanubah? Seperti contoh apa? Nah, contohnya itu la syai'a minal insan bihajarin. La syai'a minal insan bihajarin. Ya. Bukanlah manusia, batu bukanlah manusia. Itu kita terjemahkan secara sederhana. Batu bukanlah manusia. Ya. Kenapa dikatakan salibah? Karena diawali oleh kata yang mengandung makna negatif. Kenapa muhassalah? Karena memang subjek dan predikatnya itu tidak diawali oleh kalimat yang atau kata yang mengandung makna negatif. Jadi di dalam cara kita menyingkap kebenaran, artinya kan bahasa sebagai penyingkap kebenaran. Cara orang membahasakan sebuah fakta menggunakan proposisi kategoris ada beberapa macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara manusia menyingkap kebenaran. Apa saja? Yang pertama, kesimpulannya dinamakan sebagai qobiyah, hamliyah, mujabah, ma'dudatul mawdu'. Yang kedua, qobiyah, hamliyah, salibah, ma'dudatul mawdu'. Yang ketiga, qobiyah, hamliyah, mujabah, ma'dudatul mahmud. Keempat, qobiyah, hamliyah, salibah, ma'dudatul mahmud. Kelima, qobiyah, hamliyah, mujabah, ma'dudatul tarfaini. Yang keenam, qobiyah, hamliyah, salibah, ma'dudatul tarfaini. Yang ketujuh, qobiyah, hamliyah, mujabah, muhassalah. Yang kedelapan, qobiyah, hamliyah, salibah, muhassalah. Itu cara manusia menyingkap kebenaran, menyingkap sebuah objek, menyingkap sebuah fakta menggunakan bahasa. Nah, setelah berbahasakan bisa kita analisis, bisa kita maknai dan sebagainya. Itu berkaitan dengan macam-macam dari qobiyah, hamliyah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi kali ini. Nanti mungkin bisa kita bisa kita contohkan bagaimana merubah. Contohnya mengubah kalimat, sebuah kalimat, misal seperti contohnya, mungkin bisa dipraktekkan sama teman-teman semua di kamar. Motor adalah kendaraan beroda 2. Ini kan motor terkategorikan sebagai kendaraan beroda 2, maka dinamakan sebagai proposisi kategoris untuk menyingkap fakta bahwa motor merupakan kendaraan beroda 2. Coba didesain bagaimana cara mengungkapkan objek atau fakta ini menggunakan qobiyah, hamliyah, mujabah, ma'dudatul mawdu'. Nah, jadi kayak gimana? Tapi maknanya harus itu. Hah? Maknanya harus itu. Ini faktanya sedemikian. Katakanlah ini adalah sebuah fakta. Fakta yang diungkapkan menggunakan qobiyah, hamliyah, muhassalah, mujabah, muhassalah kan. Motor adalah kendaraan beroda 2. Coba gimana? Berarti Mungkin nggak kalau mujabah, kalau nggak mungkin ya berarti yang bukan roda 2 atau kayak gimana. Nah itu pasti tantangannya di situ. Mungkin ujian-ujiannya akan di situ gitu. Qobiyah uasnya lah. Contohnya seperti bagaimana jika ma'dudatul
motor mana subjeknya? Subjeknya motor. Motor. Predikatnya Kendaraan roda dua. kendaraan roda 2 ini predikat. Kalau mujabah, Kalau mencoba berarti di mana yang harus ditambahi bukan? Berarti bukan motor. Bukan motor atau bukan motor bukanlah, kan? Bukanlah kendaraan beroda. Berarti di sini harus berubah tiga. Nah, kan? Motor bukanlah kendaraan beroda 3. Nah, bagaimana kalau ini kan untuk menunjukkan fakta bahwa motor adalah kendaraan beroda 2. Berarti bisa mengungkapkan fakta itu dengan kalimat motor bukanlah kendaraan beroda 3. Oh, berarti kalau kendaraan bisa kendaraan beroda atau lebih misalnya 3 atau lebih. Tapi kan cara kita memilih kalimat itu bagaimana caranya agar jamin money kan? Nah, jamin money itu kalau kayak gini jamin money enggak? Enggak, kenapa? Karena masih memungkinkan motor itu didefinisikan sebagai kendaraan beroda 1. Nah, itu tantangannya. Berarti kalau kita mencermati ungkapan seseorang, tepat atau tidak, ada hal yang takut dikeluarkan, ada yang dimasukkan dan sebagainya. Misal, saya mau mengungkapkan fakta objektif motor dengan ungkapan semacam ini, motor bukanlah kendaraan beroda 3 atau lebih. Oh iya benar, ada motor cuma 2. Tapi di sisi lain ada juga kendaraan yang rodanya 1. Seperti apa namanya? Pengangkat pasir gitu loh, atau barang-barang yang apa namanya dulu iklan-iklan itu ada juga dan sebagainya. Nah itu caranya. Jadi untuk mengukur apakah logikal fallacy atau tidak bisa dilihat ketika ungkapannya itu bersifat kategoris bisa terlihat. Oh ini tepat karena dia memasukkan sesuatu yang seharusnya masuk, menyingkirkan sesuatu yang seharusnya keluar. Nah, jadi ada 8 macam. Belum lagi kita akan berbicara masalah pembiasan dia di mana proposisi itu masih bersifat hipotesis dan dibentuk oleh satu talazum. Jika datang bulan Ramadan, maka orang Muslim harus berpuasa. Itu kan Ramadan dengan puasa bagi orang Muslim adalah satu talazumiyah, sesuatu yang niscaya dan sebagainya. Tapi itu nanti di pertemuan selanjutnya. Yang terpenting kita bisa memahami bahwa cara seseorang menyingkap sebuah fakta melalui bahasa itu bisa diungkapkan menggunakan 8 macam cara. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.